Saya Wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 116 dengan artikel yang kedua, yaitu dengan judul Pendataan Anak Putus Sekolah Guna Data Pendidikan di Desa Jambewangi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Febrian Edi Nugroho. Kemudian di kelompok dua ini, di kelompok 116 di artikel yang kedua, ada Mas Restu Hibatullah, kemudian ada Mbak Visara Afdariska, dan yang terakhir Mbak Leli Milenia Pertiwi. Untuk poin yang pertama yaitu tentang permasalahan dari judul tersebut, yaitu pendidikan dasar yang diwajibkan di Indonesia sebenarnya harus ditempuh selama 12 tahun, meliputi pendidikan dasar, menengah pertama, dan menengah ke atas. Namun, melaksanakan wajib belajar 12 tahun ini tidaklah sederhana, dikarenakan masih banyak kasus putus sekolah di Indonesia. Banyak wilayah di Indonesia menghadapi masalah angka putus sekolah yang cukup tinggi. Berbagai faktor mempengaruhi keberadaan anak-anak yang tidak bersekolah atau mengalami putus sekolah. Faktor-faktor ini dapat dibedakan menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Kabupaten Magelang juga menghadapi tantangan serupa, sehingga Kabupaten Magelang termasuk wilayah dengan tingkat anak-anak yang tidak bersekolah dan putus sekolah yang tinggi. Desa Jambewangi merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang. Desa Jambewangi terletak di daerah dataran tinggi yang menyebabkan cuaca sejuk. Desa Jambewangi sendiri terdiri dari 9 dusun. Di antaranya terdapat anak-anak berusia 3 sampai 18 tahun yang seharusnya bersekolah, tetapi masih terdapat banyak anak di Desa Jambewangi yang tidak melanjutkan sekolah atau bahkan mengalami putus sekolah. Oleh karena itu, data terbaru diperlukan untuk mengukur tingkat partisipasi sekolah di Kabupaten Magelang, khususnya di Desa Jambewangi. Kemudian untuk mendapatkan informasi mengenai anak-anak usia sekolah yang tidak bersekolah atau ATS dalam rentang usia 3 sampai 18 tahun karena mengalami putus sekolah, perlu dilakukan proses pendataan yang melibatkan Dinas Pendidikan di tingkat kabupaten maupun kota serta lembaga pendidikan nonformal. Dalam upaya untuk mempercepat proses pendataan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal, Dijen PAUD dan Dikmas memberikan dukungan pendanaan kepada tim pendataan ATS di setiap kabupaten atau kota. Bapeda Kabupaten Magelang telah bekerja sama dengan tim KKN Kuliah Kerja Nyata Universitas Tidar dalam periode 1 tahun 2023 untuk melakukan pendataan terkait anak-anak yang tidak bersekolah di Kabupaten Magelang. Tim KKN kelompok 116 telah diberi tugas khusus untuk melaksanakan pendataan ini di Desa Jambewangi. Tujuan utama dari pendataan ATS ini adalah untuk melakukan pembaruan data mengenai anak-anak yang tidak bersekolah dengan tujuan untuk memperoleh data yang atau tidak melanjutkan pendidikan pada setiap tahunnya. Langkah ini diambil dalam rangka meningkatkan rasio partisipasi anak-anak dalam pendidikan. Sejalan dengan upaya yang dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya, dengan data yang lebih mutakhir, diharapkan upaya untuk meningkatkan partisipasi anak-anak dalam pendidikan dapat lebih terarah dan efektif. Selanjutnya dilanjutkan oleh Mas Restu Hibatullah. Oke, izin masuk. Untuk yang selanjutnya yaitu metode pelaksanaan. Tim KKN kelompok 116 memulai rangkaian kegiatan pendataan anak tidak sekolah dengan melakukan observasi langsung dan wawancara kepada kepala dusun, serta permohonan izin untuk melakukan program pendataan anak tidak sekolah di dusun-dusun tersebut. Target dari program pendataan anak tidak sekolah ini yaitu anak usia 3 sampai 18 tahun, karena usia tersebut merupakan usia anak sekolah. Tim KKN telah mengunduh aplikasi guna mendata anak tidak sekolah tersebut yang telah disiapkan oleh pemerintah, yaitu aplikasi SIP BM ATS. Metode yang digunakan oleh tim KKN kelompok 116 untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan dalam aplikasi tersebut dengan cara berkunjung ke rumah warga. Pendataan tersebut hanya memerlukan data yang ada di kartu keluarga dan ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab oleh narasumber. Target pencapaian yang diukur
dengan jumlah kartu keluarga yang didata sebanyak 51 kartu keluarga. Oke, kemudian untuk hasilnya, yang pertama, tim KKN kelompok 116 melakukan pengabdian di Desa Jambewangi, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang. Tim ini mendapatkan bagian untuk mengabdi sebanyak 4 dusun, yaitu Dusun Jambewangi, Dusun Celowok, Dusun Jerukan, dan Dusun Kembang. Universitas Sidar mewajibkan mahasiswa KKN untuk melaksanakan program kerja pendataan anak tidak sekolah atau PATS karena telah bekerja sama dengan Bapeda Kabupaten Magelang untuk memperoleh data terbaru yang akurat mengenai jumlah anak yang sekolah maupun tidak sekolah. Yang kedua, Desa Jambewangi terdiri dari 9 dusun yang memiliki anak usia 3-18 tahun, di mana pada usia tersebut merupakan usia wajib belajar. Tim KKN kelompok 116 memiliki 3 program kerja selama masa pengabdian, di antaranya yaitu sosialisasi literasi digital, pendataan anak tidak sekolah atau PATS, dan pembelajaran efektif. Saat tim KKN sedang melakukan program kerja pembelajaran efektif, diketahui ada beberapa anak yang ikut belajar bersama, tetapi anak tersebut tidak bersekolah. Dari hal tersebut, tim KKN dapat mengetahui bahwa di Desa Jambewangi masih ada anak yang tidak sekolah. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Fisara. Terima kasih. Baik, untuk hasil yang selanjutnya, yaitu pendataan dilakukan oleh tim KKN dengan berkeliling rumah ke rumah yang berfokus di salah satu dusun terlebih dahulu. Setelah proses pendataan di satu dusun, kemudian dilanjutkan dengan mendata di dusun lainnya. Saat proses pendataan, tim KKN kelompok 116 dibagi menjadi 2 kelompok, yang masing-masing kelompok berjumlah 4-5 orang. Hal ini bertujuan untuk mempersingkat waktu pendataan sekaligus untuk melakukan silaturahmi dengan warga secara langsung. Silaturahmi dengan warga secara langsung dimaksudkan untuk berkenalan dan berinteraksi serta menunjukkan eksistensi mahasiswa KKN di dusun tersebut. Waktu untuk pengambilan data dilakukan pada 3 waktu yang berbeda, yaitu pukul 13.00 sampai 14.00, pukul 16.30 sampai 17.30, dan pukul 19.00 sampai 21.00. Tim KKN memilih melakukan pendataan di waktu tersebut karena mayoritas mata pencaharian warga di setiap dusun adalah petani, di mana pada pagi sampai sore harinya tidak berada di rumah. Oleh karena itu, tim KKN melakukan pendataan di waktu-waktu petani istirahat sepulang dari sawah. Berdasarkan hasil pendataan, tim KKN kelompok 116 mendapatkan sebanyak 60 kartu keluarga yang didata di mana melampaui target yang telah ditetapkan. Dari data tersebut, ada sebanyak 6 anak yang lulus sekolah tetapi tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, dan ada sebanyak 5 anak yang putus sekolah. Kemudian, berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara oleh tim KKN, dapat diketahui bahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan anak putus sekolah dan tidak lanjut sekolah. Faktor tersebut antara lain yaitu: 1. Rendahnya minat untuk bersekolah. 2. Fokus mendalami agama. 3. Adanya keterbatasan fisik anak. 4. Penghasilan orang tua yang terbatas. 5. Pengaruh lingkungan sekitar. Dan yang terakhir yaitu kecanduan game. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Lea. Oke, mungkin yang selanjutnya ini adalah hasil dari pendataan anak tidak sekolah. Mungkin di sini bisa kita lihat, ini merupakan dokumentasi ketika tim KKN melakukan pendataan anak tidak sekolah. Kemudian yang selanjutnya adalah simpulan. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa masih ada beberapa anak yang tidak lanjut sekolah ataupun putus sekolah di Desa Jambewangi, khususnya di Dusun Jambewangi, Dusun Celowok, Dusun Jeruan, dan Dusun Kembang. Proses pendataan dilakukan dengan cara dibagi menjadi 2 tim yang melakukan wawancara dari rumah ke rumah di salah satu dusun. Media pendataan menggunakan aplikasi SIPBM ATS. Pendataan ATS dilakukan pada 3 waktu yang berbeda karena mayoritas mata pencaharian warga di setiap dusun adalah petani, di mana pada pagi sampai sore harinya tidak berada di rumah. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh tim KKN kelompok 116, dapat diketahui bahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan anak yang putus sekolah dan tidak lanjut sekolah, antara lain yaitu rendahnya minat untuk bersekolah, fokus mendalami agama, adanya keterbatasan fisik anak, penghasilan orang tua yang terbatas, pengaruh lingkungan sekitar,
kecanduan game, dan lain-lain. PATS ini dapat memberikan manfaat bagi Bapeda Kabupaten Magelang untuk memperbarui data jumlah anak yang tidak sekolah secara akurat dan faktual. Selain itu, dapat juga digunakan sebagai langkah awal untuk memberikan solusi pemecahan masalah bagi anak yang tidak lanjut sekolah dan putus sekolah. Mungkin sekian presentasi dari kami kelompok KKN 116 tentang artikel pendataan anak tidak sekolah. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.